Sobat Geografi, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Jadi, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tekanan udara dan angin. Nah, langsung saja kita ke materinya. Ya, oke teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kok bisa ya suhu udara di daerah pegunungan tinggi itu terasa sejuk atau mungkin dingin dan kita merasa agak sesak bernafas? Berbanding terbalik dengan dataran rendah di pesisir pantai. Contohnya yang terasa lebih panas dan banyak orang yang berjemur di pesisir pantai. Dan bagaimana hembusan angin dapat tercipta? Oke, hal tersebut dikarenakan adanya tekanan udara. Nah, apa itu tekanan udara? Sebelum itu kita perlu tahu dulu, apa itu udara? Udara adalah zat transparan yang terdiri dari partikel-partikel yang mayoritasnya berasal dari oksigen dan nitrogen. Dan udara memiliki massa. Semakin tinggi suatu permukaan, maka beban tekanan udara yang ia terima akan semakin rendah. Nah, jadi tekanan udara adalah berat beban udara yang menekan permukaan bumi. Nah, ada yang tahu tidak sih sifat tekanan udara itu dibagi jadi berapa? Jadi, sifat tekanan udara itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah tekanan udara vertikal, dan yang kedua adalah tekanan udara horizontal. Jadi, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah tekanan udara vertikal. Tekanan udara vertikal itu semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udara semakin rendah. Karena semakin tinggi partikel udara atau ruang renggang dalam udara, semakin merenggang atau konsentrasi udaranya rendah. Kemudian yang kedua, tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Suatu wilayah dengan suhu udara tinggi akan memiliki tekanan udara rendah. Begitu juga sebaliknya, wilayah dengan suhu udara rendah akan memiliki tekanan udara tinggi. Jadi, itulah jenis-jenis tekanan udara. Nah, untuk menjawab mengapa suhu di dataran tinggi lebih cenderung sejuk dibandingkan dataran rendah, itu bisa kita analogikan sebuah selimut kita tumpuk dari bagian paling atas hingga bawah. Hasilnya apa? Daerah yang paling tinggi hanya mendapatkan selimut yang tipis, namun daerah rendah akan mendapat selimut terus-menerus hingga menjadi sangat tebal. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara, yang pertama temperatur atau suhu, yang kedua ketinggian tempat, yang ketiga lintang, yang keempat persebaran lautan dan daratan. Oke, faktor yang pertama yakni temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu berpengaruh pada tekanan udara karena pada saat temperatur udara dalam kondisi tinggi, maka volume dan molekul udara pun akan ikut mengembang. Akibatnya tekanan udara akan menjadi rendah, begitupun sebaliknya. Ketika suhu udara rendah, maka tekanan udara menjadi tinggi. Ya. Lalu yang kedua yaitu faktor ketinggian tempat. Suatu ketinggian dapat berpengaruh terhadap tekanan udara karena tekanan udara di daratan tinggi seperti gunung dan pegunungan sangat berbeda dengan tekanan udara di daerah-daerah rendah seperti pantai. Kemudian ada lintang pengaruh dari letak lintang bumi melalui suhu bisa menghasilkan pola dari tekanan udara yang ada di permukaan bumi berbentuk simetris. Seperti yang terjadi pada daerah Khatulistiwa, di mana tekanan udara berada pada kondisi rendah jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Faktor persebaran daratan dan lautan memiliki peran penting terutama pada daerah yang berada di lintang bagian tengah. Saat musim dingin, tekanan udara menjadi rendah saat berada di lautan dan ketika musim panas, tekanan udara di lautan menjadi tinggi. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang angin. Nah, bagaimana angin bisa tercipta? Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu angin. Angin adalah aliran udara yang terjadi akibat perbedaan aliran udara di beberapa tempat. Nah, udara itu mengalir dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Dari aliran udara inilah tercipta namanya angin.
ini kita akan membahas jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dengan arah tetap karena pola tekanan global akibat pemanasan matahari. Angin tetap terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya ada angin pasat. Angin pasat adalah jenis angin yang bertiup dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator. Lalu angin antipasat. Angin antipasat adalah jenis angin yang bertiup dari ekuator naik ke atas atmosfer, lalu kembali ke daerah subtropis di ketinggian. Oke, selanjutnya. Angin timur. Angin timur adalah angin yang berhembus dari wilayah bertekanan tinggi, yaitu kutub, ke tempat bertekanan rendah. Sifatnya dingin karena berasal dari kutub. Kemudian, angin barat. Angin barat adalah angin yang berhembus dari arah barat bumi. Sifatnya stabil dan teratur, namun terasa sangat kencang untuk wilayah bumi sebelah selatan dan tidak begitu terasa untuk bumi sebelah utara. Selanjutnya yaitu angin fon atau angin jatuh kering. Kalian pernah tidak merasakan angin yang panas dan kering di pegunungan? Nah, jika pernah, itulah angin fon yang terjadi ketika udara yang lembab naik ke pegunungan, lalu ia akan mengalami kondensasi dan hujan di satu sisi lain gunung. Saat hujan turun di sisi lain, udara akan menjadi lebih kering dan panas karena kelembapannya yang sudah hilang. Jenis angin yang ketiga adalah angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari saat udara dari daratan menuju ke lautan. Sedangkan untuk angin laut adalah angin yang terjadi pada siang hari saat udara bergerak dari lautan menuju ke daratan. Pukul 8.16, jenis angin yang keempat adalah angin lembah dan angin gunung. Angin lembah terjadi pada siang hari saat udara naik dan lembah menuju ke gunung. Sebaliknya, angin gunung adalah angin yang terjadi pada malam hari saat udara turun dari gunung menuju ke lembah. Jenis angin yang terakhir, angin siklon dan angin antisiklon. Keduanya sama-sama berkaitan dengan perbedaan tekanan udara. Jadi, apa sih angin siklon dan angin antisiklon itu? Mari kita bahas. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan yang rendah, di mana di belahan bumi utara arah putaran anginnya akan berlawanan dengan arah jarum jam, sementara di belahan bumi selatan arah putarannya akan searah jarum jam. Angin siklon akan membawa banyak uap air sehingga sering menyebabkan hujan yang lebat bahkan badai. Sedangkan angin antisiklon terjadi di daerah tekanan yang lebih tinggi di mana angin akan berputar keluar dari pusat tekanannya. Pada bagian bumi utara arah akan searah jarum jam, sedangkan pada bumi selatan arah putarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Angin antisiklon biasanya akan membawa cuaca yang cerah dan kering karena udaranya akan turun dan akan lebih stabil. Nah, dari kedua angin tersebut perlu diingat arah gerakan angin ini akan sesuai dengan hukum Bas Pilot, yaitu di belahan bumi utara angin akan berbelok ke kanan, sementara di belahan bumi selatan angin akan berbelok ke arah kiri. Jadi kesimpulannya teman-teman, tekanan udara adalah berat beban udara yang menekan permukaan bumi, di mana semakin rendah suatu tempat, maka tekanannya akan semakin besar. Kuncinya ada pada hubungan terbalik. Saat suhu tinggi, maka tekanan udara rendah, dan sebaliknya. Perbedaan tekanan inilah yang menciptakan angin, karena udara selalu bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Semua fenomena ini dipengaruhi oleh faktor suhu, ketinggian, letak lintang, serta kondisi daratan dan lautan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.